menunggu tuntutan kurang lebih 14 hari lagi. 14 hari lagi. Ya. Hah? Lama ya? Ini yang rada gimana gua ngelihatnya ini ya. Kok sampai kejaksaan nunggunya 14 hari? Dugaan rekayasa kasus ini kan menyangkut banyak pihak ini. Padahal Kejaksaan Negeri Jember kalau gua lihat mereka seperti kata Kiai Fahim, mereka cuma nerima berkas yang sudah sempurna ya. Nah, tapi di fakta-fakta persidangan akhirnya berkas itu terbantahkan dengan berbagai macam saksi. Sampai tadi ya itu dari keterangan Kiai Fahim. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, youtuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa langsung aja cek di deskripsi video untuk Babe Aldo Shop untuk merchandise-nya di sana. Oke, langsung sekarang kita ke konten guys. Alhamdulillah tadi sudah terlaksana sidang pemeriksaan terdakwa ya, Kiai Fahim. Alhamdulillah ini ada keterangan pers dari Kiai Fahim dan pengacaranya. Sama-sama kita simak ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pemeriksaan Kiai Fahim Mawardi sudah selesai. Apresiasi setinggi-tingginya kepada Pengadilan Negeri Jember, Kejaksaan Negeri Jember. Jadi asas peradilan sederhana cepat itu terbukti dalam perkara ini. Buktinya 1 minggu kita sidang 2 kali, sehingga kita memberikan apresiasi kepada PN Jember dan Kejaksaan Negeri Jember. Nah, agenda selanjutnya tinggal tuntutan atau requisitor. Nah, setelah itu baru nanti pembelaan, setelah itu putusan. Jadi fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, alhamdulillah tinggal nanti majelis hakim menilai. Karena ini proses pengujiannya sudah selesai, barusan saksi Adica sudah selesai, pemeriksaan terdakwa Kiai Fahim Mawardi itu sudah selesai dan semuanya dibantah oleh Kiai, bahkan ada BAP yang dicabut barusan. Begitu sahabat-sahabat di Indonesia, ada yang disampaikan? Ada, dan kita bersyukur alhamdulillah hari ini kita sudah selesai pemeriksaan dan kita menunggu tuntutan kurang lebih 14 hari lagi. 14 hari lagi. Ya. Hah? Lama ya? Ini yang rada gimana gua ngelihatnya ini ya. Kok sampai kejaksaan nunggunya 14 hari? Asas peradilan cepat ini udah berjalan dengan bagus, tapi untuk pembacaan tuntutan kenapa harus agak lama begini? Apakah ada something nih ya? Mudah-mudahan deh ya, ini agak lucu guys ya, buat gue agak lucu, tapi kita lanjut dulu deh ya. Iya, 14 hari, hampir nggak pernah gue nemuin begini nih, 14 hari dari pemeriksaan terakhir. Sementara sidang udah berlangsung beberapa kali, ini agak gimana gitu guys. Yang biasanya seminggu 2 kali, ini nunggu 14 hari, ada apa ya? Oke, siap.
Kita lanjutin dulu keterangannya, baru nanti kita simpulkan ya. Untuk hari ini terakhir kami bersamaan dengan saksi-saksi yang baru hadir pada pekan lalu tidak bisa hadir, yaitu sangat-sangat penting diantaranya adalah kalau saya istilahkan saksi yang ingin menjadikan korban. Artinya begini, dia saksi yang korban persekusi sebenarnya, di mana dilakukan oleh Alia CS yang dibantu. Kalau keterangannya saya juga baru tahu karena yang datang dari pagi sampai malam untuk menekan salah seorang santri dan disuruh mengaku sebagai korban itu dari pagi sampai malam hari. Dan katanya ada polisinya juga datang dan lain sebagainya. Itu sudah barusan diterangkan, luar biasa. Jadi kasus ini murni rekayasa dari awal sampai akhir. Semua. Nah itu garis bawah ya guys ya. Di persidangan, fakta persidangan itu terbukti bahwasanya ini dugaan rekayasa kasus. Semuanya terbantahkan dengan adanya saksi-saksi yang ada. Dan salah satunya jaksa dalam hal ini saya menyampaikan terima kasih banyak dengan adanya pelayanannya yang luar biasa insya Allah. Dan secara pribadi mohon maaf saya mengatakan dalam hal ini jaksa tidak bersalah, artinya jaksa menerima hasil rekayasa yang sudah sempurna dari Polres, seperti itu. Allah alam siapa saja oknumnya, yang pasti harus ada pertanggungjawaban di kemudian hari insya Allah. Dan kemudian BAP sudah selesai, terbantah semuanya, dan mereka yang dipaksa untuk mengaku begini begitu itu sudah dicabut hari ini karena sekarang mereka sudah merasa bebas berbicara, dan seperti ditakut-takuti, dibentak-bentak, sudah diterangkan semuanya, dikonfrontir. Meskipun ya di pihak penyidik juga tidak mau mengakui, meskipun lagi ketika dibentak-bentak atau ketika ditarik-tarik, diintimidasi secara fisik, itu ada saksinya, ada ibunya menyaksikan, ada kakaknya menyaksikan, tapi sekali lagi sama-sama ngotot dan tidak mengakuinya. Itu sudah selesai. Kemudian ya kemudian ini lagi saya sekali lagi ingin menyampaikan bahwa di dalam BAP itu luar biasa rekayasanya. Artinya begini, ketika saya mau masuk ke sini, artinya untuk memasukkan saya dikasih keterangan, diberi keterangan bahwa terdakwa atau saya sudah mengakui perbuatannya. Akhirnya masuklah saya penjara. Ketika saya ditahan untuk memberatkan tahanan saya, ada keterangan lagi di dalam satu BAP yang sama. Apa katanya? Saya mendapatkan, artinya yang memberatkan saya adalah saya tidak mengakui perbuatannya. Yang benar yang mana? Dan ini ayolah jangan seperti itu. Yang itu konyol namanya. Ya itu. Jadi pesan saya kepada semuanya. Jadi kita sama-sama jaga, mari bertaubat kepada Allah. Wa iyyakum wal kadhib. Jadi jangan menjadi seorang pendusta, karena bagaimanapun itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika itu dibiasakan menjadi satu hal kebiasaan, kalau kata orang Madura mengatakan, if you always lying, Allah will note you as a liar. Yes. Kalau kamu terbiasa membuat seperti itu, kedustaan dan sebagainya, Allah akan mencatat selamanya kalian sebagai seorang pendusta dan pembohong. Naudzubillah, semua naudzubillah. Doakan semuanya jamaah dan siapapun yang menonton video ini seluruh Indonesia, ini harus saya sampaikan karena ini menjadi atensi dan diketahui oleh publik dan dinilai oleh publik dan jawabannya ditunggu oleh publik. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, dan dari saya nak cakap terima kasih dan doanya sebesar-besarnya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu ada beberapa catatan ya. Ada sedikit kejanggalan di sini. Nunggunya 14 hari itu gue belum pernah nemu ya. Dari selesainya sidang pemeriksaan saksi-saksi, sidang pemeriksaan terdakwa, itu nunggu untuk tuntutan 14 hari itu baru ini baru. Ada apa ini? Ini mungkin karena memang ya, apakah karena dugaan rekayasa kasus ini kan menyangkut banyak pihak ini. Padahal Kejaksaan Negeri Jember kalau gue lihat mereka seperti kata Kiai Fahim, mereka cuma nerima berkas yang sudah sempurna ya. Nah, tapi di fakta-fakta persidangan akhirnya berkas itu terbantahkan dengan berbagai macam saksi. Sampai tadi ya itu dari keterangan Kiai Fahim ada di dalam BAP Kiai Fahim mengakui
dan Kiai Fahim tidak mengakui di satu BAP. Ini kan nggak masuk akal. Jadi ini yang menjadi atensi publik luar biasa, dan ini kita akan kawal terus. Kita udah dari awal ini. Ya, kejanggalan kasus Kiai Fahim ini sangat janggal. Dan ini kita berharap hakim dan jaksa itu independen, bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan bertindak atas pesanan atau atas atensi dari atas. Ini rada janggal aja, guys. Ya, janggal nih, rada janggal. Dari mulai awal, pelapor itu bukan korban. Sekarang, tuntutan itu, pembacaan tuntutan oleh jaksa, itu nunggu 14 hari. Wow. Harus rapat dengan siapa? Fakta persidangan udah kelihatan. Harus nunggu atensi dari siapa? Omongan dari siapa ini? Waduh, mudah-mudahan dah ya. Kita masih berharap pengadilan masih bisa adil. Ya, sesuai dengan hukum. Fakta persidangan ada. Jangan lagi ada rekayasa. Kita akan kawal terus ini kasus. Yang salah tetap salah. Kesian yang dikatakan korban itu. Mereka bukan korban pencabulan. Kalau ini ada pesanan, kesian masa depan anak-anak itu. Astagfirullahaladzim. Kita masih berharap sama Allah. Dan kita akan terus kawal kasus ini. Kita akan terus kawal kasus ini. Gak boleh berhenti. Nama anak-anak itu harus bersih. Nama anak-anak itu harus bersih. Kesian anak-anak itu. Masa depannya masih panjang. Itu aja dari gue, guys. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kok bisa nunggu 14 hari ya? Lama amat. Ada apa ya? Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin. Ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.